Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Dahniar Astuti. Video pembelajaran kali ini masih lanjutan trigonometri, yaitu aturan kosinus. Nah, sekarang di sini kita lihat ada gambar segitiga A, B, C, di mana ini ada sisi BC ini adalah disebut sisi A, yaitu di depan sudut A. Kemudian AC ini adalah B panjangnya, yaitu di depan sudut B. Kemudian yang panjang AB ini adalah C, yang di depan sudut C adalah sisi C. Nah, sekarang pada gambar ini di titik C akan kita buat garis tegak lurus ya terhadap AB. Terhadap sisi AB, ini titik D, ini panjangnya T. Nah, sekarang terbentuk ada segitiga DBC. Nah, sekarang kita perhatikan segitiga DBC, karena di sini tadi garisnya tegak lurus ya dengan sisi AB, maka di sini siku-siku. Kalau yang ini siku-siku, maka di depan siku-siku adalah sisi miring. Maka berlaku pada segitiga DBC ini teorema Pythagoras, yaitu CB kuadrat, ini ya CB kuadrat sama dengan ini DB kuadrat ditambah DC kuadrat ya. Nah, sekarang kita perhatikan juga segitiga yang ini ACD. Kalau di sini siku-siku, maka sisi miringnya adalah AC atau B. Nah, kita tahu untuk mencari sin A adalah sisi depan dibagi dengan sisi miring. Sisi depan yaitu DC, nah sin A ya, berarti sin A sama dengan DC dibagi dengan CA ya. Nah, ini sin A sama dengan DC dibagi CA. Kalau kita kalikan silang, maka DC sama dengan CA dikali dengan sin A. Oke, sekarang kalau sin A sudah dapat, sekarang coba kita cari cos A. Kita tahu cos A ini adalah sisi samping dibagi dengan sisi miring. Sisi sampingnya adalah AD, sisi miringnya adalah CA atau B. Oh ya, maaf, ini tadi DC sama dengan CA dikali sin A. Nah, CA ini tadi adalah B. Boleh berarti CA-nya ini kita ganti dengan B. Berarti DC sama dengan B dikali dengan sin A. Nah, baru sekarang kita ke cos A. Cos A itu tadi yang samping AD dibagi dengan CA. Nah, ini juga kalau kita kalikan silang, maka AD sama dengan CA dikali cos A. Nah, CA ini adalah B. Berarti boleh kita tulis AD sama dengan B dikali dengan cos A. Pada segitiga ini kita lihat DB. Kalau panjang A ke B ini adalah C. Nah, sekarang kalau DB ini panjang DB, berarti AB dikurangi dengan AD ya. Mencari panjang DB ini adalah AB dikurangi AD. Nah, sekarang AB ini adalah C ya. AB ini C. Kemudian AD ini tadi kita dapatkan nih, AD sama dengan B dikali cos A. Nah, sekarang AB-nya kita ganti C, AD ini kita ganti dengan AD B sama dengan B dikali cos A. Ini ya, berarti AB adalah C dikurang B kali cos A AD-nya. Nah, berarti DB ini, panjang DB ini sama dengan C dikurang B kali cos A. Oke, kita juga punya tadi teorema Pythagoras pada segitiga DBC bahwa
CB kuadrat sama dengan DC kuadrat ditambah DB kuadrat. Ini ya. Oke, nah sekarang kita punya DC-nya adalah ini. B dikali sin, ini DC ya, sama dengan DC ini. Kemudian DB kita juga punya ini. DB sama dengan C dikurang B kali cos A. B dikali cos A ini adalah AD. AD ini adalah yang ini. B sama dengan dikali cos A. Oke, sekarang CB. CB ini adalah A. Berarti kita ganti dengan A. Berarti A kuadrat. CB-nya A kuadrat. DC-nya, DC tadi adalah B dikali sin A. Ini DC. Ganti B dikali sin A kuadrat. Kemudian DB. DB ini tadi yang ini. C dikurang B dikali cos A. Berarti dalam kurung C dikurang B dikali cos A. DB-nya ya kuadrat. Nah ini kita kuadratkan. B dikali sin A dikuadratkan. Kemudian ditambah nanti dengan C dikurang B kali cos A dikuadratkan. Jadi ini dikuadratkan dulu. Yang ini kita kuadratkan. Nah makanya kita dapatkan B kuadrat dikali sin kuadrat A. Yang ini dikuadratkan adalah C kuadrat dikurang 2BC dikali cos A ditambah B kuadrat dikali cos kuadrat A. Nah, di sini kita perhatikan yang sama-sama ada B kuadratnya. Ini ada B kuadrat kali sin kuadrat A. Ini ya. Kemudian yang ada B kuadratnya ini B kuadrat dikali cos kuadrat A. Nah, ini kita dekatkan, kita kelompokkan dulu di sini di depan ya. Nah, ini sama-sama B kuadrat. Yang ini jadi dituliskan B kuadrat dalam kurung sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A. Ini kalau kita kalikan B kuadrat dikali sin kuadrat A, B kuadrat dikalikan cos kuadrat A, nilainya akan kembali ke sini. Nah, kalau yang ini C kuadrat dikurang 2BC dikali cos A tetap ya. Nah, sekarang sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A ini adalah identitas trigonometri yang nilainya adalah 1. Jadi sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A itu adalah 1. Maka bisa kita tuliskan ini tetap A kuadrat sama dengan B kuadrat, ini nilainya 1 ditambah C kuadrat dikurang 2BC kali cos A ya. Nah ini B kuadrat dikali 1 adalah B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC kali cos A. Oke. Nah, sampai dapat ini kita perhatikan. Untuk mencari A kuadrat nih A, untuk mencari A ini ya. Artinya sama dengan B kuadrat ditambah dengan C kuadrat dikurang 2 kali B kali C dikali dengan cos A. Artinya di depan A ini kalau sisi ini yang dicari ya, mencari panjang sisi A, ini adalah sisi yang di sudut yang di depannya. Ini depannya diapit oleh sisi apa yang mengapitnya? Nih diapit oleh sisi ini ya, sudut A ini diapit oleh sisi ini. Jadi ini dikuadratkan ditambah ini dikuadratkan sisi ini, lalu dikurang 2 kali B kalikan C, lalu dikalikan cos di depannya ya. Cos di depan sisi yang ditanya tadi. Ini kan sisi yang ditanya. Lalu ini cosnya. Nah ini diapit oleh 2 sisi cos ini, sudut ini, yaitu sisi B dan sisi C. Nah untuk mencari A ini B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 kali B dikali C kalikan cos A. Oke. Nah, dengan cara yang sama kalian bisa mencari B. Ya, B ini. Berarti B ini di depannya siapa? Sudut apa? Sudut B. Nah, sudut B ini diapit oleh sisi A dan sisi C. Jadi untuk mencari B, itu B kuadrat ini sama dengan A kuadrat
ditambah C kuadrat dikurangi 2 kali A kali C kalikan cos B. Nah, begitu juga dengan C. Nah, yang inilah yang disebut dengan aturan kosinus, yaitu ini A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 kali BC dikali cos A. Begitu juga yang B kuadrat dengan dan C kuadrat. Jadi dengan cara yang sama seperti ini, kalian bisa menentukan B kuadratnya, C kuadrat, dan A kuadrat. Inilah yang disebut dengan aturan kosinus. Artinya, untuk mencari sisi, ya, mencari salah satu sisi dikuadratkan itu sama nilainya dengan di depan sisi ini adalah sudut ini A, misalkan ya, sudut A. Nah, sudut A ini diapit oleh sisi B dan sisi C. Maka untuk mencari sisi A ini dikuadratkan ditambah ini dikuadratkan dikurang 2 kali B kali C kalikan cos A. Begitu juga nanti kalau mau mencari panjang sisi C. Nah, ini kan di depannya sudut C. Nah, di depan sudut C ini diapit oleh sisi B dan sisi A. Maka untuk mencari C ini adalah B kuadrat ditambah A kuadrat dikurang 2 kali B kali A kalikan cos C. Ini ya. Nah, yang inilah yang disebut dengan aturan kosinus. Oke, kita punya tadi aturan kosinus A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat dikurang 2BC kali cos A ya. Nah, untuk dari sini kita bisa mencari sudut A atau cos A. Nah, jadi ini cos A sama dengan ini B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang A kuadrat dibagi dengan 2BC. Begitu juga untuk mencari cos B. Ya, kita punya tadi aturan kosinusnya B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 kali A kali C kali cos B. Nah, cos B-nya sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat dikurang B kuadrat dibagi 2AC. Nah, begitu juga untuk yang sudut C atau cos C-nya. Ya, sama caranya seperti ini. Nah, untuk aturan kosinus ini dapat digunakan untuk menentukan panjang sisi dalam segitiga jika diketahui 2 sisi dan 1 sudut apitnya. Maksudnya begini, ini ada gambar segitiga. Ada sisi, ada sudut. Maksudnya sisi ini bisa dicari apabila 2 sisi ini diketahui, di mana 2 sisi yang diketahui ini mengapit 1 sudut. Nah, ini sudut yang diapitnya. Maka bisa dicari menggunakan aturan kosinus untuk mencari sisi yang ini. Atau posisinya boleh seperti ini. Yang jelas, sudut itu diapit oleh 2 sisi yang diketahui. Ya, ini 2 sisi mengapit 1 sudut dan 3 ini diketahui, maka bisa dicari sisi yang ini menggunakan aturan kosinus. Atau posisinya di sini juga boleh, yang penting di mana 2 sisi yang diketahui itu mengapit 1 sudut. Ya. Nah, yang kedua, aturan kosinus ini bisa juga ditentukan mencari besar sudut dalam segitiga jika panjang ketiga sisinya diketahui. Jadi kalau ketiga sisi diketahui, mencari besar sudut bisa menggunakan yang ini. Ya. Nah, boleh cos sudut B atau cos B, cos A, cos C, asal ketiga sisinya diketahui. Oke, kita lihat ke contoh soal. Yang pertama, diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi A 6 cm, C 4 cm, dan besar sudut B sama dengan 60 derajat. Tentukan panjang sisi B. Oke, kita gambar sebuah segitiga ABC. Kita menuliskan titik sudutnya berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi dimulai dari kiri ABC, ya. Kemudian panjang sisi A itu adalah
yang di depan sudut A. Jadi ini sudut A, maka panjang sisi A adalah yang ini, yang BC, ya, yaitu 6 cm. Kemudian panjang sisi C berarti di depan sudut C. Nah, ini berarti 4 cm. Kemudian sudut B, berarti di sini sudut B adalah 60 derajat. Pertanyaannya, berapakah panjang sisi B? Nah, kalau seperti ini kita tidak bisa menggunakan aturan sinus, maka kita menggunakan aturan kosinus, yaitu mencari panjang sisi ini adalah, ya, sisi B, ya, berarti A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2 kali A. Bukan B, ini ya, C, maaf ya. Jadi B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2AC dikali cos B. Ini ya. Nah, sekarang kita ganti aja. A-nya berapa? 6. C-nya berapa? 4. Jadi sudut B-nya cosnya 60 derajat. Nah, ini A-nya kita ganti, C-nya kita ganti, cos B-nya juga, B-nya udah kita ganti 60. Sekarang kita tinggal hitung. 6 dikuadratkan 36, 4 dikuadratkan 16, 2 kali 6 kali 4 48, cos 60 derajat adalah setengah. Tinggal dihitung, nilai 36 tambah 16 dikurang 48 dikali setengah itu 24. Ini 28. 28 ini adalah B kuadrat. Pertanyaannya B saja. Berarti ini harus kita tarik akar. Nah, berarti untuk mencari B sama dengan akar dari 28. Ini kan B kuadrat tadi ya. Nah, sekarang akar dari 28 itu adalah 2 akar 7. Maka panjang sisi B adalah 2 akar 7. Oke, kita lihat contoh soal berikutnya. Diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi BC 2 akar 3 cm, AC sama dengan 5 cm, dan AB sama dengan akar 7 cm. Pertanyaannya besar sudut C. Jadi ini ketiga sisinya diketahui. Dia menanyakan besar sudut C. Oke, ada gambar segitiga ABC. Kemudian kita tahu sisi BC berarti yang ini 2 akar 3. Kemudian AC berarti yang di sini adalah 5. AB-nya berarti yang ini adalah akar 7. Untuk mencari sudut besar sudut C, berarti cos C sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang C kuadrat dibagi 2 A kali B. Oke, kita ganti aja A-nya, B, dan C-nya. 2 akar 3 dikuadratkan, 5 dikuadratkan, dikurang akar 7 dikuadratkan, 2 dikali 2 akar 3 dikali 5. Nah, ini dikuadratkan adalah 12, ini 25, ini adalah 7, kemudian ini kita kalikan. 2 dikali 2 akar 3 kalikan 5. Ya, 12 tambah 25 dikurangi 7 dibagi 20 akar 3 sama dengan 30 dibagi 20 akar 3. Karena penyebutnya ada bentuk akar, maka ini kita kalikan dengan sekawannya akar 3 per akar 3. Nah, ini kita kalikan seperti biasa, 20 dikali akar 3, 30 dikali akar 3, kemudian 20 akar 3 dikali akar 3 berarti 30 akar 3 dibagi 6, 60. Nah, ini kita sederhanakan jadi setengah akar 3. Cos C sama dengan setengah akar 3. Cos C sama dengan setengah akar 3. Maka C-nya adalah, ya artinya begini, cos sudut berapa yang cosnya setengah akar 3. Berapa besar sudutnya kalau cosnya setengah akar 3? Maka sudutnya adalah 30. Berarti sudut C 30. Kenapa 30? Karena cos dari 30 derajat adalah setengah akar 3. Jadi besar sudut C-nya adalah 30 derajat. Nah, kalian juga bisa mencari sudut besar sudut B. Ya, bisa
tentukan sudut B. Nah, kalau sudah dapat sudut C dan sudut B, kalian bisa menentukan sudut A dengan jumlah sudut ketiga segitiga 180 dikurangi yang 2 ini tadi dapat sudut A. Mencari sudut B-nya kalian gunakan aturan kosinus. Cos B ini ya, cos B di sini A kuadrat plus C kuadrat dikurang B kuadrat ya, dibagi dengan 2 AC, 2 kali AC. Jadi gunakan itu dengan cara yang sama, nanti ketemu sudut B. Oke, kita lihat contoh soal yang ketiga. Nah, di ketiga ini ada diketahui segitiga KLM dengan panjang sisi KL sama dengan 5 cm, LM 70. Oh, maaf, ini 7 ya, bukan 76. 6-nya tidak terhapus, maaf. Ini harusnya 7 dan KM-nya adalah 8 cm. Oke, kita lihat segitiganya. Sini KL adalah 5, ML adalah 7. Maaf sekali lagi, ini adalah 7 bukan 76. 6-nya lupa terhapus tadi ya, jadi 7 ya. LM adalah 7, kemudian KM adalah 8. Oke, pertanyaannya nilai sin K. Nah, sinus K yang ditanyakan. Nah, kita bisa gunakan cos K-nya dulu, kosinus K dengan aturan kosinus kita mencarinya. Nah, nanti dari sini kita bisa menentukan sinus K. Oke, cos K itu sama dengan KL kuadrat ditambah KM kuadrat dikurangi LM dibagi dengan 2 KL kali KM ya. Nah, sekarang KL-nya adalah 5, KM-nya adalah 8, LM-nya adalah 7. Nah, ini ya, 5 dikuadratkan, 8 kuadrat dikurang 7 kuadrat dibagi 2 kali 5 kali 8. Nah, ini 25, 64, 49, 2 kali 5 kali 8, 80. Nah, sekarang ini dijumlahkan kemudian dikurang dibagi 80. Nilainya 40/80. Nilai cos K adalah 1/2. Kita tahu kosinus itu adalah perbandingan dari X dibagi dengan R. Ya, X di mana ini adalah sisi sampingnya, samping sudut, ini adalah sisi miringnya. Nah, sekarang kalau X-nya sama dengan 1, R-nya sama dengan 2. Nah, kita tahu ya, sinus itu kan Y di depannya ya, Y dibagi dengan R. Nah, kita gunakan teorema Pitagoras di mana mencari Y itu adalah akar dari ini ya, X kuadrat dikurangi R kuadrat dikurang X kuadrat. Jadi R-nya 2 kuadrat dikurangi X-nya 1 kuadrat. Nah, ini tinggal kita hitung. Nah, 2 kuadrat itu adalah 4 dikurangi 1 adalah 3, berarti akar 3. Y-nya sama dengan akar 3. Nah, kita tahu sin K itu adalah Y per R. Maka sin K adalah Y per R, berarti Y-nya akar 3, R-nya 2, berarti akar 3/2. Nah, ini bisa kita tuliskan 1/2 akar 3. Jadi sin K-nya, sinus K-nya adalah 1/2 akar 3. Ya, jadi nilai sinus K adalah 1/2 akar 3. Jadi dari cos K kosinus K kalian bisa mencari sinus K-nya, yaitu 1/2 akar 3. Oke, demikian video pembelajaran kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan kita semua sukses. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.